Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali jumpa saya pada channel Salam Tak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah why and how. Why adalah mengapa, how bagaimana. Ini yang harus saya uraikan terhadap kehadiran saya pada eksistensi dan esensi diri. Mengapa saya harus menyampaikan salam penghormatan kepada pemirsa sekalian? Karena saya tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian memiliki dua tubuh. Satu tubuh kasar, yang kedua tubuh halus. Sama halnya dengan diriku. Aku menghormatimu karena aku tahu bahwa engkau adalah ciptaan Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami, kata Allah, telah menciptakan manusia yang sebaik-baik, yang seberkualitas manusia. Sebaik-baik manusia yang dimaksud adalah karena dia memiliki tingkatan spiritualitas. Dia memiliki tubuh halus yang senantiasa harus dijaga kesuciannya dalam rangka dia senantiasa akan kembali dalam keadaan suci. Karena itu di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam beserta anak cucu Adam berdasarkan gambar dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pemirsa sekalian, tidak rugi bagi kita semua dan khususnya pribadi saya. Saya menghormati bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa sekalian, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kecantikanmu, dan bukan karena kegagahanmu. Tetapi aku menghormati pencipta. Karena itu, barang siapa yang menghormati manusia, maka ia telah menghormati penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menghina sesama, itu berarti dia telah menghina penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pemirsa sekalian, kenapa saya harus menyampaikan salam kepada kita semua? Salam itu adalah doa. Kata Rasulullah SAW, sampaikan salam kepada siapapun yang kamu ketemu, meskipun kamu tidak mengenal dia. Karena salam itu adalah doa, salam itu adalah bagian daripada silaturahim antara kita dengan kita atau saya dengan Anda. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bagi Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan berkah kepadamu kapan dan di mana saja engkau berada. Dan mengapa engkau harus menjawab salam dari saya? Karena itu kewajiban adalah siapa yang menyampaikan salam, mengucapkan salam, maka wajib dijawab. Karena itu bapak-bapak ibu sekalian yang menjawab salamku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami mendoakan semoga engkau senantiasa berada dalam keselamatan, kebahagiaan,
tidak cacat dari apapun, bahagia dunia wal akhirat, dan senantiasa mendapatkan curahan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tentang manusia, manusia itu terdiri dari beberapa tingkatan istilah atau bervariasi istilah manusia. Yang pertama adalah al-basar. Al-basar itu adalah manusia yang berada pada posisi materialistik ansih, yaitu manusia yang senantiasa memenuhi kebutuhannya pada tingkat material, pada tingkat hawa nafsu. Karena ini manusia dianggap masih berada pada derajat yang paling rendah dari derajat hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berhadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa sekalian, karena itu Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Kul, katakanlah, saya ini, ana basarum mislukum. Sesungguhnya saya ini adalah manusia sama seperti Anda. Karena itu Bapak Ibu sekalian dan saya tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah kesing belaka. Karena Anda punya bulu, aku punya bulu. Anda punya kulit, aku punya kulit. Aku punya darah, kau punya darah. Dan engkau punya tulang, saya juga punya tulang. Yang di dalam lagi adalah kau punya hati, aku punya hati. Saya istilahkan, in your heart, that is my heart. In my heart, that is your heart. Di dalam hatimu ada hatiku, dan di dalam hatiku ada hatimu. Di dalam hati ada namanya fuad, itu kata hati. Kata hati itu semua orang memilikinya. Yang tahu tentang kata hatinya adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kata hati, di dalam lapisan kata hati itu ada ruh. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua ini adalah sama karena kita ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa sekalian, tidak boleh ada yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang merendahkan, menghina satu dengan yang lain, berarti dia masih berada pada posisi al-basar. Kenapa? Innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu memang berlebihan. Manusia itu di luar daripada batas kewajaran. Kenapa? Karena memandang dirinya lebih baik daripada yang lain. Innal insana la yatagha ara'ahu istagana. Karena dia memandang lebih baik daripada yang lain. Orang-orang yang memandang orang lain menganggap remeh, menganggap enteng dan merendahkan yang lain, itu dia berada pada posisi yang rendah. Karena itu katanya menurut seorang filosof namanya Ibnu Muskawai, manusia berada pada tingkat basaria yang dimaksud adalah tingkat hewani. An-nafs hayawan. Karena itu kita harus kasih naik derajat kita dari al-basar menuju kepada an-nas. Itu pun manusia berada pada posisi nas. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengklaim dirinya bahwa mereka adalah orang beriman, ternyata belum. Kenapa? Disinilah terjadi perbedaan pandangan bahwa kalau orang atau hamba Allah masih berada pada tingkatan anas, mereka itu masih terombang-ambing, minimal akan membentuk 3 kelompok. Satu, kelompok fundamentalis, yang kedua kelompok moderat, dan yang ketiga kelompok liberalis. Fundamentalis secara teologis tidak masalah, tetapi secara sosiologis tidak boleh. Kan itu akan menyebabkan radikalisme atau radikalisasi. Yang moderat itulah yang sebenarnya yang kita harapkan, bahwa kita ini adalah umatan wasatan. Wasit, kita berada pada posisi. Kita harus berada pada posisi balance. Dan juga ketika orang berpikir pada tingkat liberalisme, itu tidak salah. Liberal secara saintifik, tetapi kita harus fundamental secara teologis. Karena itu pemirsa sekalian, yang kita sebenarnya mau raih, yang mau capai dalam tingkatan kemanusiaan kita, eksistensi diri manusia, bukan al-basar, bukan an-nas, tetapi kita menginginkan adalah pada tingkat al-insan. Kenapa? Allah menyatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia pada derajat, pada makhluk yang terbaik dari yang lain. Yang terbaik ini adalah memiliki kemampuan rasio yang cerdas, kemudian memiliki iman yang tajam. Apa itu iman yang dalam? Memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki kearifan, kecerdasan dalam melanjutkan atau menuntut ilmu pengetahuan dan seterusnya. Pemirsa sekalian, kemudian mengapa saya harus berceramah di hadapan Bapak Ibu sekalian? Saya sadar bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah kepada siapapun yang kamu kenal, meskipun satu ayat. Karena itu dalam filsafat Taoisme, beliau mengatakan begini, "Wahai manusia, kalau kamu memberikan uang kepadaku sebagai pinjaman 1.000 rupiah, lantas aku akan mengembalikan atau menggantikan uangmu tadi 1.000 rupiah. Maka uang yang kau berikan dan uang yang saya kembali tidak ada perubahan. Yang ada hanyalah 1.000 rupiah. Karena itu ketika engkau memberikan satu kalimat ilmu pengetahuan, lantas saya menanyakan kembali, atau saya menggantikan dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, maka pengetahuan saya peroleh ada dua. Karena itu pemirsa sekalian, memberikan yang baik, mengajarkan yang baik, atau menyampaikan sesuatu yang baik kepada sesama, itu adalah kewajiban personal. Karena kita hadir di permukaan bumi ini dua tujuannya. Satu, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah adalah orang yang harus taat kepada Allah. Apakah taat secara sunatullah ataupun taat secara qauliyah. Pemirsa sekalian, sebagai Khalifatullah, kita ini adalah the agent of God. Kita ini adalah pengganti atau pelanjut daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Karena itu pemirsa sekalian, tidak ada alasan di antara kita untuk tidak menyampaikan kebenaran kepada siapapun yang kita kenal, bahkan kepada siapapun yang tidak kenal. Kenapa? Karena kebenaran itu penting. Kebenaran itu adalah pedoman. Kebenaran itu adalah jalan hidup, the way of life dalam aktivitas kita di dunia ini. Karena itu pemirsa sekalian, Allah itu maha baik, menurunkan kitab yang baik kepada nabi yang baik dan mengajarkan yang baik-baik kepada orang agar supaya seseorang itu baik-baik, agar supaya dia berada pada posisi baik dan sampai dia meninggal dalam keadaan baik, ketemu yang maha baik, dan Allah yang maha baik menempatkan kita semua dalam tempat yang baik. Kemudian pemirsa sekalian, kenapa saya harus berani menyampaikan? Meskipun kita sudah tahu bahwa sungguh banyak tempat-tempat media dan seterusnya, media cetak, media elektronik dan seterusnya itu menyampaikan tentang kebenaran. Semua yang disampaikan oleh mereka itu benar. Ahli tasawuf menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai kemampuannya benar. Ahli politik juga menyampaikan keahlian ilmu pengetahuan politik itu dengan benar. Ahli ekonom dan seterusnya, ahli nuklir dan seterusnya, ahli biologi, matematika dan semuanya benar. Saya juga menyampaikan ini sesuai dengan bidang pemahaman saya, karena jurusan filsafat itu adalah cinta kebenaran, menyampaikan, menjelaskan sesuatu. Saya hadir bukan menjawab dari pertanyaanmu, tetapi menjelaskan dari pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa sekalian atau oleh siapapun yang bertanya kepadaku. Karena itu pemirsa sekalian, bahwa menyampaikan kebenaran itu pasti relatif, itu pasti subjektif. Tetapi kita percaya saja bahwa semua kebenaran yang ada ini pasti relatif. Tetapi jangan lupa ada satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah al-haq dari Tuhanmu, dari Tuhan kita semua. Tidak ada keraguan daripada kita semua. Kemudian pemirsa sekalian, mengapa saya harus menampilkan diri saya di hadapan Bapak Ibu sekalian? Saya tahu bahwa
media komunikasi, media silaturahim itu banyak. Mungkin karena kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa sekalian tidak sempat ketemu dengan saya, dan saya juga tidak sempat ketemu karena kesibukan di dunia yang senantiasa kita hadapi masing-masing. Tapi pada kesempatan ini adalah media silaturahim. Silaturahim itu adalah sila dan rahim. Sila adalah tali, rahim kasih sayang. Karena saya sadar bahwa kita datang dari Nabi Adam, saya juga datang dari Nabi Adam. Karena kita terpencar di mana-mana kesibukan, karena berbagai kesibukan di dunia, kita sudah terpencar secara negara, secara bahasa, secara agama, budaya, dan seterusnya. Pada kesempatan ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari ujung timur sampai ujung barat di dunia, siapa yang menyaksikan kita di sini adalah sementara melanjutkan atau melaksanakan tali silaturahim, menyambung tali silaturahim antara satu dengan yang lain. Itu perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, Allah memberikan beberapa keistimewaan. Satu, dimudahkan rezekinya. Secara filosofi pemirsa sekalian, bahwa kalau saya ketemu dengan Anda pasti merasa senang, aku juga senang. Belum memberikan sesuatu secara material, tetapi dengan senyum itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan. Karena menurut ilmu psikologi, senyum satu kali tersambung saraf 15 saraf. Tetapi kalau orang emosi satu kali, hati-hati, 150 saraf yang putus. Karena itu selalulah kita sambungkan tali silaturahim. Yang kedua, barang siapa yang senantiasa menyambung tali silaturahim, maka Allah akan memanjangkan umur. Apa maksudnya pemirsa sekalian? Menurut teori filsafat bahwa setiap manusia punya masalah. Kalau ada masalah, kita sendiri yang berpikir atau yang memikirkan, pasti kita jadi beban. Beban masalah itu kalau dipikir secara terus-menerus, itu menjadi penyakit. Kalau sudah penyakit, sering langganan rumah sakit, maka seseorang itu gampang sekali mengalami suatu kematian. Oleh karena itu, kalau silaturahim ada masalah, kita saling curhat, kita saling mendiskusikan, insya Allah beban itu akan tidak berat di dalam diri kita, dan kita bisa atasi karena ada solusinya, sehingga kita selalu merasa enjoy, kita selalu merasa happy. Yang terakhir pemirsa sekalian, apabila kita melakukan suatu silaturahim, kata seorang filosof, Ibnu Miskawai, jiwa kita akan berada pada posisi namanya as-sa'adah. As-sa'adah itu apabila kita sudah melewati, pertama, an-nafs bahimiyah, kita tinggalkan semua sifat-sifat hewan yang melekat pada diri kita yang tidak baik. Yang kedua adalah nafs ghadabiyah. Jangan sifat hewan, sifat tumbuh-tumbuhan, sifat manusia kita sudah semakin menekan, yaitu an-nafs lawwamah kalau dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Yang kita tuju adalah an-nafs natiqah. Nafs natiqah itu adalah orang yang memiliki jiwa keseimbangan, balance antara kecenderungan pikirannya dengan keinginan hatinya. Bagaimana modelnya? Ketika kita ingin berpikir yang macam-macam, pikiran itu tidak sesuai dengan kata hati, maka hatilah yang bisa mengontrolnya. Karena itu pemirsa sekalian, antara rasio dengan hati dapat membentuk eksistensi manusia yang beresensi, atau dalam filsafat esensi manusia yang bereksistensi. Itulah makanya sehingga saya sampaikan tema ini adalah why, mengapa, mulai dari saya salah menghormati sampai dengan menyimpulkan, dan bagaimana caranya. Bagaimana caranya itulah yang saya lakukan mulai dari awal sampai akhir, menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang kita hadapi sekarang. Terima kasih pemirsa sekalian. Semoga renungan-renungan seperti ini dapat meningkatkan iman kita dan menambah wawasan pengetahuan. Karena semakin banyak ilmu pengetahuan dimiliki oleh seseorang, semakin bijak dalam bertingkah laku. Sebaliknya, semakin sempit atau membatasi ilmu pengetahuan seseorang, maka
dia semakin kurang bijak atau dia bersifat eksklusif. Yang kita inginkan adalah inklusif, yaitu berada titik kebenaran. Kita harus menerima perbedaan dan menerima kepelbagaian dengan tujuan kita duduk bersama dan duduk bersama. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.